Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan menceritakan film kedua Jason yang berjudul Friday the 13th Part 2. Di film yang pertama, kita belum melihat sosok dewasa seorang Jason. Kita hanya melihat sosok Jason kecil yang keluar dari danau dengan keadaan mengerikan. Dia kemudian menarik satu-satunya konselor yang selamat, yaitu Alice. Tapi itu pun bukan kejadian nyata, melainkan mimpi yang dialami oleh Alice. Di film kedua ini, kita akan melihat sosok Jason untuk pertama kali yang ternyata masih hidup. Dia melihat ibunya dibunuh Alice dan sekarang ingin balas dendam kepadanya. Selain Alice, dia juga akan membunuh siapapun yang berada di dekat perkemahan Crystal Lake karena baginya mereka semua adalah musuhnya. Gimana kisah Jason di film ini? Ada berapa banyak orang yang bakal dibantainya? Dan pembantaian seperti apa aja yang akan dilakukannya? Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia, alur ceritanya. Cerita film ini bersetting pada bulan Agustus tahun 1980, 2 bulan setelah film pertama. Di sini kita akan ketemu sama Alice yang masih trauma dengan kejadian mengerikan yang dialaminya. Mulai dari pembantaian keji ibunya Jason pada teman-temannya, lalu dia yang memenggal kepala ibunya Jason, dan yang paling diingatnya adalah Jason yang menariknya di danau walaupun itu cuma mimpi. Bagi Alice, itu bukan sekedar mimpi biasa. Dia yakin Jason masih hidup dan sekarang sedang berada di suatu tempat. Ternyata benar, suatu tempat yang dimaksud adalah Jason sedang berada di sekitaran rumahnya Alice. Sebelum membunuh Alice, Jason pertama-tama menakutinya melalui telepon tanpa suara dan menaruh kepala ibunya di dalam kulkas. Ia kemudian membunuh Alice dengan cara menusuk kepalanya menggunakan pemecah es batu. Sebelum kita lanjuti ceritanya, ada baiknya kalian tahu dulu lah asal-usul dari si Jason. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada Jason? Dan kenapa pula Jason bisa lahir dalam keadaan cacat? Asal-usul mengenai Jason saya ambil dari berbagai sumber ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah, ya kalian maklumi aja lah guys. Jadi guys, pada tahun 1946, ibu Jason yaitu Pamela menikah dengan seorang pria bernama Elias Voorhees. Pamela yang kala itu masih berumur 16 tahun, beberapa bulan sebelumnya dianiaya oleh seorang pria. Bahkan pria itu juga memperkaos Pamela. Akibat kejadian itu, kini Pamela hamil, tapi hal ini tidak diketahui Elias. Ia berharap Elias akan menjadi suami yang baik, dan berharap pula akan menjadi ayah yang baik untuk anaknya nanti. Sayangnya, itu semua hanya angan-angannya saja. Elias ternyata adalah tukang mabok yang setiap hari selalu memukuli Pamela. Hingga pada suatu hari, Pamela tiba-tiba mendengar suara aneh dari tubuhnya yang menyuruh dia untuk membunuh Elias. Pamela percaya kalau itu adalah suara dari bayinya yang belum lahir yang ingin melindungi dia dari kekejaman Elias. Agak aneh sih, tapi memang seperti itulah ceritanya. Nah, tanpa pikir panjang, Pamela kemudian mengambil golok dan langsung membunuh suaminya dengan membelah kepalanya. Setelah Elias meninggal, Pamela kemudian tinggal di kota fiksi bernama Crystal Lake yang berada di negara bagian New Jersey. Awalnya di sana Pamela bekerja sebagai koki di sebuah restoran. Namun tak lama bekerja di sana, dia ketemu dengan pasangan suami istri bernama David dan Louise Christie. Mereka adalah pemilik perkemahan Crystal Lake yang sangat terkenal pada kala itu. Setiap musim panas, anak-anak dari berbagai tempat datang untuk berkemah, sekalian menikmati danaunya yang sangat indah. Pamela kemudian disuruh memasak untuk anak-anak itu, alias disuruh bekerja sebagai koki di perkemahan itu. Baru beberapa hari bekerja, Pamela melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Jason Voorhees. Ia lahir pada hari Kamis, tepatnya tanggal 13 Juni 1946. Jason lahir dalam kondisi tidak normal guys. Jason lahir dengan kondisi cacat di kepala, atau lebih tepatnya menderita hidrosefalus. Adapun alasan dia lahir tidak normal adalah karena ibunya yang terus mendapat siksaan dari Elias tadi. Elias sering memukul bagian perut Pamela, dan sekarang Jason pun harus menderita. Walaupun tidak normal, Pamela sama sekali tidak memperdulikan itu. Ia beranggapan kalau Jason adalah anak spesial, dan pastinya dia sangat sayang pada anaknya itu.
Jason kecil jarang bergaul dengan anak-anak di sekitar rumahnya karena selain menderita kelainan wajah, Jason juga menderita keterbelakangan mental. Karena hal ini, dia selalu berada di dalam rumah dan tidak pernah jauh dari pengawasan ibunya. Kalau ibunya pergi bekerja, dia akan ditemani oleh seorang pengasuh. Agak sedih sih ngelihat Jason kecil. Selain mengalami cacat, dia juga tidak mendapat pendidikan karena ibunya takut menyekolahkannya. Dia takut Jason akan dibully karena kondisi wajah yang tidak normal itu. Walaupun begitu, ada satu hal yang bisa dicontoh dari Jason. Dia adalah anak yang tidak pernah membantah perkataan orang tua dan selalu nurut apapun yang dikatakan sama Pamela. Baginya, Pamela adalah dunianya dan dia akan melakukan apapun untuk membuat Pamela senang. Singkat cerita, pada tahun 1957, Jason dibawa ibunya ke tempat kerja karena pada saat itu pengasuhnya tidak datang. Disinilah tragedi mengerikan menimpa Jason, atau bisa dibilang inilah awal mula akar permasalahan terjadi. Ibunya yang sibuk memasak di dapur meminta tolong pada dua konselor yang bernama Barry dan Claudine untuk menjaga Jason. Dia udah bilang untuk menjaga Jason dengan sungguh-sungguh karena anak itu harus terus diawasi. Bukannya mengawasi Jason, kedua konselor itu malah pergi ke suatu tempat untuk melakukan kuda-kudaan. Jason yang sekarang tanpa pengawasan langsung dibully oleh anak-anak perkemahan. Karena takut, dia kemudian berlari ke dermaga danau dan anak-anak tadi langsung mendorongnya ke danau itu. Walaupun udah meminta tolong, satu orang pun tidak ada yang menolong dan Jason pun tenggelam di dalam danau itu. Keesokan harinya, polisi beramai-ramai mencari mayatnya Jason, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Mereka pun beranggapan kalau Jason udah mati dan perkemahan itu ditutup selama 1 tahun. Pada tahun 1958, perkemahan itu dibuka lagi dan terjadi tragedi pembunuhan sadis. Pamela membunuh Barry dan Claudine untuk membalas dendam atas kematian Jason. Pembunuhan ini pun membuat warga kota menjadi geger, terlebih polisi tidak bisa menangkap si pembunuh. Perkemahan itu kemudian ditutup untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan ini pun membuat Pamela senang. Dia berharap perkemahan itu ditutup untuk selamanya agar tidak ada yang menjadi korban seperti Jason. Jika perkemahan itu dibuka lagi, maka dia akan membunuh siapapun yang ada di sana. Sebenarnya perkemahan itu coba dibuka lagi, yaitu sekitaran tahun 1962 sampai 1970. Namun dalam rentan waktu itu, Pamela melakukan beberapa tindakan agar perkemahan itu tidak dibuka. Mulai dari menyabotase air danau menjadi kotor, lalu melakukan pembakaran beberapa pondok, dan kemudian menyebarkan isu-isu jelek mengenai perkemahan itu. Alhasil, perkemahan yang awalnya sangat terkenal sekarang mendapat nama yang jelek. Warga kota bahkan memberi julukan Kemplot atau perkemahan berdarah. Singkat cerita, pada tahun 1980, salah seorang anak pemilik perkemahan yaitu Steve Christie memberanikan diri membuka perkemahan lagi. Dia bahkan berani menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki beberapa fasilitas perkemahan. Selain itu, dia juga mempekerjakan 7 orang yang akan ditugaskan menjadi konselor perkemahan. Pamela yang mendengar perkemahan akan dibuka lagi, langsung marah semarah-marahnya. Tanpa ampun, satu persatu dari mereka pun dibantai dengan sangat mengenaskan. Ada yang mati ditusuk perutnya, ada juga yang digorok lehernya, lalu ada yang wajahnya dikapak, ada juga yang badannya dipanah, dan ada yang lehernya ditusuk dari bawah tempat tidur. Ada konselor yang berhasil selamat, yaitu si Elise yang tadi di awal cerita. Dia lolos dari maut setelah berhasil membunuh Pamela dengan memenggal lehernya menggunakan golok. Kalau kalian mau tahu lebih banyak soal peristiwa itu, kalian bisa lihat alur cerita film Jason yang pertama. Saya udah taruh link videonya di deskripsi, jadi kalian tidak akan kesulitan untuk mencarinya. Nah, setelah kematian Pamela, ada sesuatu yang tidak terduga terjadi, yang mana Jason tiba-tiba muncul, lalu dia membawa kepala Pamela, baju, dan celananya ke dalam sebuah gubuk. Seperti yang saya bilang di awal tadi, si Jason ini masih hidup, dan dia melihat kejadian ibunya dibunuh. Tidak diketahui ya bagaimana dia bisa selamat dari tragedi itu. Selama kurang lebih 23 tahun,
Jason hidup luntang-lantung di dalam hutan. Untuk bertahan hidup, dia memberanikan diri memakan hewan-hewan yang ada di hutan dan juga mencuri makanan dari rumah warga. Pokoknya hidupnya Jason sangatlah sengsara, dan selama waktu itu Pamela tidak tahu kalau anaknya masih hidup. Mengenai kepala dan pakaian Pamela yang dibawa tadi, Jason menaruh itu di sebuah ruangan yang dijadikannya seperti altar. Di sana juga ada beberapa lilin yang menyala, lalu golok yang dipakai untuk memenggal kepala Pamela, dan di sana Jason juga menaruh beberapa mayat korbannya. Mulai dari saat itu, Jason melanjutkan tujuan bejat ibunya, yaitu membunuh siapapun yang ada di perkemahan atau siapapun yang berada di sekitar perkemahan. Intinya, yang ada di otak Jason hanyalah membunuh, dan juga membunuh. Nah, jadi itulah guys, asal-usul mengenai Jason Voorhees. Dan sekarang kita balik lagi ke alur cerita utamanya. Setelah melihat kematian Alice yang sangat tragis, scene kemudian pindah jauh hingga 5 tahun ke depan, tepatnya tahun 1985. Seorang pria yang bernama Paul membuka pusat pelatihan konselor di dekat perkemahan Crystal Lake. Paul adalah seorang konselor yang sangat berpengalaman dan sekarang ingin membantu orang-orang yang ingin menjadi konselor. Dibantu oleh kekasihnya yang bernama Ginny, Paul siap memberikan pelatihan bagi belasan remaja yang sudah mendaftar. Mereka antara lain ada si genit Vicky, lalu pria berkursi roda yang selalu digodain Vicky yaitu Mark, kemudian si seksi yang kalau jalan pantatnya selalu kelihatan yaitu Terry, lalu pria pervert yang selalu gangguin Terry yaitu Scott, kemudian juga ada cewek yang gunung kembarnya buat salah fokus yaitu Sandra, lalu pria yang beruntung menjadi pacarnya yaitu Jeff, dan beberapa peserta lain yang namanya tidak diketahui. Beberapa peserta itu hanya figuran aja, jadi perannya tidak terlalu penting di film ini. Hari pertama di tempat itu, belum ada pelatihan yang diberikan Paul. Paul hanya melakukan sesi pengenalan dan memberitahu segala hal tentang pelatihan yang akan mereka jalani. Selain itu, Paul juga menceritakan kejadian yang terjadi di perkemahan Crystal Lake, mengenai Jason yang masih hidup dan juga Jason yang hobi membantai orang. Sontak cerita ini pun membuat mereka sangat takut. Namun suasana kemudian agak cair setelah datang pria bernama Ted yang ngerjai mereka. Setelah itu, mereka kemudian berkumpul di pondok utama, bersenang-senang sebelum besok mulai melakukan pelatihan. Nah, di saat yang bersamaan, Jason ternyata sedang mengawasi mereka dari luar, menunggu saat yang tepat untuk membantai mereka. Kalau kalian pikir korban kedua Jason adalah para konselor, kalian salah guys. Kalian masih ingat dengan pria bernama Ralph? Nah, pria yang agak gelo ini ternyata sedang berada di dekat pondok itu. Dia lagi ngintipi Paul dan Ginny yang sedang caplok-mencaplok bibir. Dia kemudian dibunuh Jason dari balik pohon dengan mencerat lehernya menggunakan kawat berduri. Keesokan harinya, para peserta mulai melakukan pelatihan tanpa sadar kalau ada seseorang yang telah dibunuh. Di sela-sela pelatihan, Sandra yang penasaran dengan perkemahan Crystal Lake diam-diam mengajak Jeff pergi ke sana. Padahal udah diperingati dari awal, bahkan sudah ada tulisan kalau tempat itu tidak boleh dimasuki. Ya, namanya juga manusia bebal. Semakin dilarang, mereka malah makin penasaran. Jason yang melihat mereka datang, langsung diam-diam membututi dari belakang dan mencari waktu yang pas untuk membantai mereka. Namun, kedua sejoli ini masih dikasih umur panjang. Mereka ketemu seorang polisi bernama Winslow yang kebetulan sedang patroli di sekitar sana. What are you kids doing out here? Winslow membawa mereka ke tempatnya Paul, meminta Paul untuk menyuruh pesertanya jauh-jauh dari tempat itu. Dia juga menyuruh Paul untuk pergi dari sana karena mereka terlalu dekat dengan perkemahan Crystal Lake. Selama 5 tahun tidak pernah ada kejadian apapun, dan jangan hanya karena kehadiran Paul dan pesertanya, nantinya bakal ada kejadian mengerikan lagi. Bukannya menanggapi dengan serius, Paul malah menganggap remeh apa yang dibilang Winslow. Winslow pun tidak tahu harus bilang apa lagi dan kemudian langsung cabut dari tempat itu. Saat jalan pulang, Winslow tidak sengaja melihat Jason masuk ke dalam hutan. Ia kemudian bersusah payah mengejarnya hingga akhirnya sampai di gubuknya Jason.
Selama ini mereka nggak tahu guys, baik itu warga sekitar ataupun polisi, kalau di dalam hutan ada sebuah gubuk. Winslow kemudian masuk ke dalam, dan betapa terkejutnya dia setelah melihat altar ibunya Jason. Sebelum bisa memberitahu hal ini ke kantornya, dia terlebih dulu dibantai Jason dari belakang. Cara bantainya juga nggak main-main, yang mana Jason memalu kepalanya Winslow dengan menggunakan bagian belakang palu. Pada malam harinya, Paul mengumpulkan para pesertanya di pondok utama. Di sini, Paul mengajak mereka untuk bersenang-senang di kota, karena besok mereka akan mulai latihan dengan serius. Hanya beberapa orang aja yang ikut ke sana, sementara yang lainnya tetap berada di pondok. Yang pergi adalah Paul, Ginny, Ted, dan para peserta yang tadi saya bilang cuman figuran aja. Sementara yang tinggal ada Terry, Brenda, Vicky, Mark, Jeff, dan juga Scott. Setelah mereka pergi, Terry kemudian berenang di dalam danau dengan keadaan eng. Udah tau lah kalian apa yang kumaksud. Nah, si Terry nggak sadar nih guys, kalau si Pervert alias Scott sedang ngintipin dia. Scott bahkan sempat mengambil bajunya Terry dan kemudian membawanya lari ke arah pondok. Di saat yang bersamaan, Scott tidak sengaja menginjak tali perangkap hewan dan dia pun langsung tergantung terbalik. Terry pergi ke pondok untuk mengambil gunting, tapi Scott malah mengalami hal yang sangat mengerikan. Yang mana Jason tiba-tiba muncul dan dengan santainya menggorok lehernya Scott. Terry yang kembali dari pondok langsung histeris melihat hal mengerikan itu. Bahkan dia semakin histeris setelah melihat Jason ada di depan matanya. Jason pun langsung membantainya, namun tidak diperlihatkan dengan apa dan bagaimana Jason melakukannya. Selain mereka berdua, keempat konselor yang berada di pondok juga tidak luput dari pembantaian Jason. Mulai dari Mark yang wajahnya digolol, hingga kursi rodanya terjatuh dari tangga. Lalu Brenda dan Jeff yang ditombak Jason saat sedang enak-enakan main kuda-kudaan. Dan terakhir Vicky yang ditusuk dengan pisau setelah melihat penampakan utuhnya Jason. Inilah pertama kalinya kita melihat penampilan Jason yang mana dia memakai karung untuk menutupi wajahnya. Loh, bukannya Jason memakai topeng hoki ya bang? Kok ini memakai karung? Yang memakai topeng hoki nanti guys, tepatnya dimulai di film ketiga. Di sanalah pertama kalinya Jason memakai topeng hoki dan topeng itu akan terus dipakainya sampai film terakhir. Nah, tak lama kemudian, Ginny dan Paul pulang ke pondok, sementara Ted dan para figuran tadi masih berada di kota. Sesampainya di sana, mereka kebingungan. Kenapa pondok itu sangat sepi dan mereka tidak melihat satupun manusia. Mereka kemudian mengecek ke lantai atas dan dibuat terkejut setelah melihat ada banyak darah di tempat tidur. Saat ingin mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Paul diserang Jason pakai garpu rumput. Untungnya Paul masih bisa mengelak, namun dia kalah saat diajak berduel. Ginny yang sekarang sendirian langsung berusaha kabur dari sana, namun Jason selalu berhasil untuk menghalanginya. Hingga pada akhirnya, Ginny lari ke arah hutan dan tidak sengaja masuk ke gubuknya Jason. Dipikirnya di gubuk itu ada yang bisa menolongnya. Namun dia malah dibuat ketakutan setengah mati setelah melihat kepala Pamela ada di sana. Ginny yang sekarang sudah terpojok berpikir keras bagaimana bisa lolos dari Jason. Di sini guys, Ginny melakukan sesuatu yang cukup beresiko, namun berhasil membuat Jason berhenti membunuhnya. Yang mana dia memakai sweater ibunya Jason dan juga mengambil golok ibunya. Lalu dia berpura-pura menjadi Pamela dan menyuruh Jason untuk berhenti melakukan pembunuhan. Awalnya Jason percaya kalau itu adalah ibunya. Namun tak lama kemudian, dia melihat kepala ibunya masih berada di altar. Ginny yang udah bersiap-siap untuk memenggal kepala Jason langsung dihalangi oleh Jason. Jason kemudian berusaha membunuh Ginny, tapi untungnya Paul tiba-tiba muncul.
Mereka kemudian melakukan duel yang tidak berimbang, alias Jason terlalu tangguh. Di saat Jason ingin membunuh Paul, Ginny langsung membacok pundaknya Jason, dan seketika itu pun Jason langsung tumbang. Setelah berhasil menumbangkan Jason, mereka berdua kemudian kembali ke pondok. Akankah Jason mati semudah itu? Tentu tidak. Di saat mereka pikir semuanya sudah berakhir, Jason tiba-tiba muncul dari balik jendela. Dia menyerang Ginny tanpa menggunakan penutup kepala, dan terlihatlah wajah asli dari si Jason. Scene kemudian berganti keesokan harinya, di mana Ginny dimasukkan ke dalam ambulan dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Gak tahu ya apa yang terjadi pada malam itu, tapi yang jelas Ginny berhasil selamat, sementara Paul tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan dia udah dibunuh dan mayatnya entah disembunyikan di mana. Scene film ini kemudian ditutup dengan penampakan kepala ibunya Jason. Kepala itu bersama mayat korbannya Jason, seperti mayatnya Terry dan juga Winslow. Jadi itulah guys, alur cerita film Jason yang kedua, yaitu Friday the 13th Part 2. Nanti kita lanjut lagi ya film ketiga. Pokoknya film-film yang berkaitan Jason bakal Mr. Black ceritai buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel Mr. Black balik rame seperti dulu. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.